Minggu adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita hening sejenak, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa persembahnya kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berpujian hari ini. Kurasa bahagia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada pagi ini diambil dari titah yang ke-5 sampai titah yang ke-10. Titah ke-5, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita mengaku dosa-dosa kita. Adik-adik mungkin sudah melakukan dosa kepada mama, kepada kakak, kepada abang, kepada adik dalam satu minggu ini. Sebelumnya kita bernyanyi dari Mata Tuhan Melihat.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada pagi ini, yaitu diambil dari Lukas 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Begini bunyinya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ini adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kusutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lambungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan memasuki pengakuan iman rasuli, tapi sebelumnya adik-adik kita bernyanyi dari Ibu Jemaat nomor 91, Putri Sion Nyanyilah. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita siapkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya, kita bernyanyi, Ku siapkan hatiku Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu kembali sama kakak Anya, walaupun ibadahnya secara online. Adik-adik apa kabarnya? Ada yang sudah ujian? Gimana hasilnya? Mudah-mudahan baik ya. Kalaupun masih ada yang masih mau ujian, semangat ya. Serahkan semua kekhawatiran adik kepada Tuhan. Nah, hari ini kakaknya mau cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, siapkan dulu hatinya, pikirannya, dan Alkitabnya terutama. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang kami dengar tidak hanya kami dengar, tapi jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan untuk kakak sekolah minggu yang kami menyampaikan, pakai dengan segala keterbatasannya, dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampunkan dosa kami terlebih dahulu Tuhan, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, tidak terasa ya adik-adik, minggu ini kita sudah masuk minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga. Nah, saat ini kakaknya akan bercerita tentang cerita firman Tuhan dari Alkitab, dari kitab Matius. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kakaknya akan bacakan untuk adik-adik semua. Adik-adik boleh ikuti dalam hatinya ya. Oke. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak yang laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Judul cerita sekolah minggu kita pada hari ini, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Adik-adik sekolah minggu, ada nggak yang namanya Immanuel? Pasti banyak ya, karena arti nama Immanuel itu sangat baik sekali. Allah menyertai kita, Allah beserta kita. Di sini diceritakan dua tokoh, Yusuf dan Maria. Kita tahu adik-adik, Yusuf dan Maria adalah orang tua daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketulusan hati Yusuf yang mau menikahi Maria sangat menjadi teladan hidup bagi kita. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik khawatir dengan kehidupan adik-adik? Wah, sekarang lagi ada wabah corona, apakah aku bisa melewatinya Tuhan? Atau aku bakal terkena? Atau bagaimana? Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami. Mungkin papa mama juga khawatir terhadap anak-anaknya, gimana nih anak-anak aku sekolah nantinya? Atau yang sedang sakit, apakah aku bisa sembuh? Tapi jangan khawatir, Tuhan menyertai kita. Seperti arti nama Immanuel tadi, Allah menyertai kita. Jadi kita jangan takut. Seperti ada lagu di Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Lagu itu menjadi kekuatan bagi kakaknya ketika banyak sekali masalah yang sedang kakaknya hadapi. Kakak berharap lagu itu juga boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik sekolah minggu. Jangan pernah khawatir, Tuhan pelihara kehidupan kita. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaannya. Sehingga kiranya hari ini kita terus bersukacita. Kita sambut kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita sedang berduka, mungkin kita sedang kehilangan seseorang, atau mungkin kita merasa hidup kita tidak ada arti, atau kita mungkin merasa tidak punya teman untuk tempat cerita. Ingatlah, Tuhan beserta kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan tidak pernah memilih-milih. Apakah kakaknya sudah berbuat jahat? Tuhan tidak mau dekat dengan kakaknya. Aku sudah berbuat jahat kepada mama, aku sudah melawan papa dan mama, aku sudah melawan kakak dan abangku. Tidak. Tuhan menyertai siapapun yang datang berserah kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, kami mau seperti Yusuf yang memiliki ketulusan hati di dalam melakukan segala sesuatu. Bantu kami Tuhan di tengah kekhawatiran kami menghadapi kehidupan kami. Tetap ingatkan kami bahwa Allah beserta dengan kami. Kami tidak sendiri. Allah senang tiasa menyertai kami dan kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan untuk kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau berdoa untuk kegiatan kami 1 minggu ke depan. Tuhan yang boleh menolong memberkati adik-adik yang mungkin masih dalam keadaan ujian, Tuhan yang sertai agar kiranya mereka boleh mengikuti ujian dengan baik, dan apapun hasilnya nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, papa dan mama kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, tolong berikan kesehatan, berkati pekerjaan mereka, sehingga orang tua kami boleh terus mendidik kami menjadi anak yang dengar-dengaran. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, HKBP Jambi 1. Berkati gereja kami Tuhan, bantu kami untuk boleh terus melayani Tuhan di gereja kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Anju Saragi, untuk Amang dan Inang Sintua kami, kakak dan abang sekolah minggu kami. Tuhan berkati pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk mama papa yang sedang sakit mungkin saat ini Tuhan, dimanapun berada dan kami tidak mengetahuinya. Kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kesembuhan boleh menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Natal kami, Natal Sekolah Minggu HKBP Jambi 1 yang akan dilakukan 2 sesi Tuhan tanggal 16 dan 19. Biarlah Tuhan segala persiapan yang sedang dilakukan oleh kakak dan abang Sekolah Minggu, Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Bahkan untuk kesiapan hati adik-adik, kami mau menyambut sukacita Natal dengan sukacita yang daripada Tuhan di tengah corona ini Tuhan. Bantu kami melawan corona ini, kami bergandengan tangan untuk boleh mengusir virus corona ini dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami, permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak
anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Shalom adik-adik, pengumuman untuk hari ini kakaknya akan sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Ibadah hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2021. Berarti minggu depan sampai akhir tahun ya, adik-adik beribadah bersama dengan orang tua. Boleh secara online ataupun datang ke gereja. Nah, kakaknya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kiranya panjang umur, sehat terus, berkat Tuhan berkelimpahan. Pengumuman yang kedua, kita akan melakukan JR nanti jam 2 ya, jam 2 untuk sesi 1 ya, jam 2 atau jam 1 ya, kayak jam 1, maaf ya kakaknya lupa ya, jam 1 untuk sesi 1 Wek Patar, Simponi dan 10.30 itu yang sesi 1 jam 1. Nah jam setengah 3 itu untuk yang sesi 2 ada Tanjung Pinang, Kumpe Pudak dan Pasar. Nah untuk Natalnya pengumuman yang ketiga, kita akan melakukan Natal di sesi 1 tanggal 16 Desember jam 3 sore di gereja HKBP Jambi 1. Yang datang sekolah minggu Patar, sekolah minggu Simponi dan 10.30. Nah akan ada lagi Natal sesi 2 tanggal 19 Desember. Yang boleh datang semua, tapi pada saat itu adalah Natal untuk sesi di Wek Tanjung Pinang, Kumpe Pudak, Pasar Jelutung. Kiranya kita semua boleh menghadiri Natal ya adik-adik, terutama untuk adik-adik yang ada ambil bagian di dalam Natal. Yang tidak ambil bagian juga boleh bersukacita bersama kita bersama-sama. Jadi kakaknya dan kakak sekolah minggu menunggu kehadiran adik-adik di gereja ya. Oke, bye-bye, see you. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian, bawalah persembahanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.